Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Nasruddin yang merupakan ekonom PT Pevindo dan kita masih membahas membaca arah pasar obligasi di 2021. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali Pak. Baik. Pak Ahmad, untuk prospek penerbitan surat utang korporasi, terutama di semester pertama di tahun 2021 ini, bagaimana Pevindo melihatnya Pak Ahmad? Kalau kita lihat akan cukup lama ya, terutama di kuartal kedua, karena memang banyak obligasi yang jatuh tempo itu di semester kedua awal ya. Kalau dengan kata lain di sekitar kuartal 3 itu. Jadi kan kalau belum jatuh tempo kan biasanya mau refinancing, jadi di kuartal kedua yang seharusnya pendanaan cukup tinggi ya gitu. Jadi faktor pendorong kedua adalah saat di bulan lalu kan Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga, jadi cost of fund-nya seharusnya lebih rendah walaupun premi risikonya cukup tinggi, tapi kalau benchmark-nya itu turun juga cost of fund-nya kan seharusnya turun, jadi kemungkinan para emiten itu akan memanfaatkan itu menerbitkan surat utang di pasar kedua. Tantangannya adalah pertumbuhan sektor realnya yang masih lemah begitu, terutama terindikasi dari tingkat inflasi yang masih rendah ya, jadi 1,38 di Februari lalu. Nah itu kan masih jauh di bawah target, artinya inflasi rendah berarti kan permintaan dari sektor rumah tangga kan juga masih lemah begitu. Nah kalau misalnya permintaan sektor rumah tangga lemah, berarti kan ya permintaan terhadap output sektor real kan juga masih lemah begitu. Nah kemudian kalau outputnya lemah berarti kan kebutuhan untuk ekspansi juga kurang, dan kebutuhan untuk itu juga kebutuhan untuk terbitan surat utang itu. Apakah ini berkaitan dengan profil risiko yang Anda sebutkan tadi Pak Ahmad? Betul, profil risikonya. Jadi kalau sisi positifnya cost of fund-nya masih turun, kemudian ada penerbitan ada surat utang yang jatuh tempo itu sekitar 131 triliun, dan sebagian besar itu jatuh tempo di kedua. Kemudian penerbitan di tahun ini itu terkonsentrasi di kuartal kedua, kuartal ketiga seperti itu. Tapi dari sisi risiko, seberapa kuat pemulihan ekonomi Indonesia seperti itu tergantung dengan pengaruhnya nanti kebutuhan untuk ekspansi dan kebutuhan untuk pendanaan seperti itu. Apalagi dari perbankan juga masih besar, mereka juga masih menahan laju kredit, net kreditnya turun, selain karena profil risiko sektor yang turun, ya karena permintaannya yang lemah seperti itu. Baik, yang terbaru ini beberapa bank BUMN sudah menurunkan suku bunga kreditnya, Pak Ahmad, dan mungkin akan disusul oleh perbankan BUMN lain? Iya, kalau perbankan kan ngikutin dari dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Kalau suku bunga kebijakan Bank Indonesia itu turun, ya sekitar 1 bulan 2 bulan itu bank-bank komersial juga akan mengikuti pola tersebut seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah permintaan ini banyak nggak sih? Nah, itu kan tergantung dari sektor realnya. Walaupun perbankannya sudah nurunin, tapi kalau permintaannya nggak ada kan juga ya memang ada dua sisi sih, dari sisi supply dan demand. Kalau kita lihat ya tadi dari sisi Halo, Pak Ahmad? Pak Ahmad? Ya, tampaknya terputus bersama dengan Bapak Ahmad Nasruddin yang merupakan ekonom PT Pevindo. Dan tadi sudah kita bahas baca arah pasar obligasi di 2021. Dan tadi pun juga sempat dijelaskan pemirsa prospek penerbitan surat utang korporasi pada semester pertama di 2021, terutama di kuartal kedua dan kuartal ketiga, ini diperkirakan akan lebih ramai. Salah satu pertimbangan yang tadi adalah banyaknya surat utang yang akan jatuh tempo begitu. Kemudian keoptimisan
kelanjutan dari perbaikan ekonomi, vaksinasi, kemudian pengendalian COVID-19 ini juga memberikan salah satu faktor pendorongnya. Namun di sisi lain, faktor risiko juga turut menjadi perhatian, di mana dari sisi retail belum mengalami pemulihan secara 100%. Pak Ahmad sudah terhubung kembali bersama kami, Pak. Iya, halo. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan kembali, Pak Ahmad. Iya, Mas. Ya, terkait dengan prospek penerbitan surat utang korporasi tadi pada semester pertama di 2021, kuartal kedua dan kuartal ketiga akan lebih ramai begitu. Kemudian juga masih ada dari sisi profil resiko. Bagaimana secara full year di 2021 ini, Pak Ahmad, proyeksi Anda? Kalau di kita sih optimis ya, karena kan memang titik krusialnya memang di semester kedua ya. Jadi termasuk dari stimulus pemerintah itu kan mulai bekerja cukup tinggi kan di semester kedua. Jadi kalau ekspektasi kami sih penerbitan di tahun ini sekitar 140 triliunan itu sih untuk penerbitan. Karena kan memang dari sekali permintaan rumah tangganya kuat, meningkat kuat, jadi itu ya otomatis dari bisnisnya kemungkinan segera meningkatkan produksi dan meningkatkan ekspor. Nah, salah satu faktor dorong untuk penerbitan surat utang di tahun ini sih, Mas. Dengan proyeksi 140 triliun rupiah di tahun 2021, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 seperti apa, Pak Ahmad? Kalau dibandingkan realisasi 2020 naiknya cukup tinggi ya, Mas, karena memang ekspektasi kita kan pemulihan ekonomi kan bekerjanya di 2021 ini sudah mulai kan perekonomian mulai terindikasinya sih dari ini sih, Mas, dari pertumbuhan sektor ini kan dari kalau kita lihat mulai dari terkontraksi paling dalam kan di kuartal kedua ya, kuartal kedua 2020 itu kan sekitar 5%, kemudian kontraksinya turun sekitar 3, kemudian 2. Jadi kalau melihat trennya sih seharusnya lebih bagus sih, Mas. Seharusnya di tahun ini itu pertumbuhan ekonomi positif ya. Sudah positif di tahun ini. Makanya dari aku mengekspresikan kalau positif berarti kan kemungkinan kebutuhan ekspansi dan kebutuhan pendanaan itu akan lebih besar. Baik, kalau kita berbincang dari sisi pemulihan Pak Ahmad untuk beberapa sektor tertentu, dari pandangan Pevindo, sektor mana mungkin yang akan banyak melakukan aksi korporasi ini kalau kita lihat dari sisi pemulihannya sampai sejauh ini? Kalau kita lihat, kalau dari mandat yang kami terima itu sektor pulp and paper, kemudian sektor properti, manufaktur, itu sih, Mas, yang lebih ini. Ya, kalau kita lihat juga sektor komoditas kan karena memang ketika pemulihan ekonomi berjalan itu kan kebutuhan untuk bahan baku kan tinggi, jadi kemungkinan ya sektor komoditas juga akan tinggi juga gitu. Baik, tapi sesuai mandat baru beberapa sektor, pulp and paper, manufaktur, kemudian juga properti begitu, Pak Ahmad? Iya, betul. Ya. Iya, betul. Bisa di-share ke kita tidak, Pak, siapa saja ini yang akan melakukan aksi korporasi ini dari beberapa sektor tersebut, terutama yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Pak Ahmad? Bisa sih, Mas, kalau di kita juga melayani itu sih, Mas. Jadi penerbitannya siapa aja, seperti bisa ke konteks ke kita, itu rincian untuk emisinya siapa aja seperti itu. Untuk properti, Pak Ahmad? Untuk properti sekitar berapa ya? Kalau yang rencana emisinya sekitar 7,2 triliun sih, Mas. Rinciannya saya agak lupa saya. Jadi nanti bisa dicek di ini sih. Ada properti, manufaktur, pulp and paper, kemudian juga akan disusul oleh komoditas. Ini tampaknya beberapa sektor, terutama di Bursa Efek Indonesia yang juga sudah mulai mengalami penguatan begitu properti, seiring juga dengan beberapa stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, Pak Ahmad. Betul, Mas. Jadi kalau kita lihat, kalau properti ini kan
dari suku bunganya juga turun, dari kebijakan Bank Indonesia juga DP-nya juga diturunin seperti itu. Kalau konstruksi kan memang terkait banget dengan aktivitas sektor real ya. Jadi kalau konstruksi kemudian manufaktur itu kan memang sektor ya terkait langsung dengan aktivitas sektor real, aktivitas infrastruktur pemerintah, kemudian untuk ya untuk suplai kebutuhan rumah tangga seperti itu. Baik, Pau and Paper manufaktur properti kemudian juga akan disusul oleh komoditas dan kesimpulannya prospek di 2021 terutama dari penerbitan surat utang korporasi akan lebih semarak tepatnya di kuartal kedua dan di kuartal ketiga di 2021. Pak Ahmad, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak. Iya Mas, terima kasih Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Nasruddin, ekonom PT Pevindo, dan tadi kita membaca arah pasar obligasi di 2021 dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.